A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang saleh dan salihah semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar akidah akhlak bab 6, yaitu mengingat Allah SWT melalui kalimat tarjih. Baik, sebelum kita mulai pembahasan kita, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama agar Allah berikan ilmu yang manfaat untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, inilah kompetensi dasar pada bab 6. Menerima kebesaran Allah SWT melalui kalimat tarjih, menunjukkan sikap disiplin dan tanggung jawab sebagai wujud mempelajari makna kalimat tarjih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Memahami makna dan ketentuan penerapan kalimat tarjih, menghafalkan bacaan dan arti kalimat tarjih. Baik, anak-anakku sekalian, perhatikan gambar berikut ini. Tentu kalian langsung paham. Ini adalah gambar atau peristiwa yang sedang hangat dibicarakan oleh televisi maupun media sosial, atau bahkan mungkin ada sanak saudara yang mengalami kecelakaan pada peristiwa yang sama. Baik, sudah ingat? Sudah paham apa yang terjadi pada gambar itu? Apa fakta-fakta yang ditunjukkan pada gambar itu? Baik, silakan disebutkan. Terjadi kecelakaan. Kecelakaan apa? Betul sekali. Kecelakaan pesawat terbang Sriwijaya Air SJ 182. Kapan terjadinya? Pada tanggal 9 Januari 2021. Dan ada berapa korban yang meninggal? Iya, 62 korban. Itu adalah fakta yang terjadi. Kemudian, bagaimana sikap kalian ketika melihat peristiwa tersebut? Cuek-cuek saja karena tidak ada keluarga saya yang menjadi korban? Atau sangat sedih, menyalahkan pilot, menyalahkan pesawat yang sudah tua, atau biasa-biasa saja? Itu sudah biasa terjadi. Apa yang kalian rasakan? Dan bagaimana seharusnya kalian bersikap jika itu terjadi? Dan apa ucapan yang tepat ketika melihat peristiwa di atas? Iya, betul sekali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pernahkah kalian merasa senang atau sedih? Dan siapa saja yang bisa merasakan kebahagiaan dan kesusahan itu? Iya, tentunya semua orang yang bernyawa pasti akan merasakan.
pernah mengalami keberhasilan, kegagalan, dan apakah itu semua karena usaha kita atau karena kecerdasan kita, kepandaian kita, sehingga keberhasilan itu bisa terjadi? Atau bahkan ketika mengalami kegagalan, apakah itu murni kesalahan kita? Tentunya sebagai seorang muslim, kita harus yakin adanya rukun Islam yang keenam, yaitu qadha dan qadar. Semua yang terjadi pada diri kita, semua yang terjadi di alam ini, di dunia ini, dan semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah tidak mengizinkan itu terjadi, maka sesuatu itu tidak akan terjadi. Sebagai seorang muslim, kita wajib mempercayai bahwa segala sesuatu itu telah Allah rencanakan, dan kita harus husnudon dengan Allah dan dengan segala ketetapannya, bahwa semua yang terjadi, semua yang dikehendaki Allah pasti akan terjadi, dan semuanya untuk kebaikan kita semuanya. Jika kita belum memahami apa maksud Allah itu, berarti kita belum menemukan hikmah dari setiap kejadian yang terjadi. Suka atau tidak suka, menerima atau menolak, puas atau tidak puas dengan segala sesuatu yang terjadi, kita tidak bisa apa-apa. Semua itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting, kita harus bisa menyikapi kenyataan dengan bersabar, ikhlas, serta tawakal. Yang tidak kalah penting adalah kita harus selalu berprasangka baik kepada Allah atau husnudzon kepada Allah. Karena Allah yang Maha Tahu, kita tidak memiliki pengetahuan apapun kecuali yang Allah izinkan kita mengetahuinya. Mari kita mengenal kalimat thayyibah tarji. Peristiwa apa yang terjadi itu? Ya, kematian. Pada hakikatnya kita adalah milik Allah, dan kepada Allah lah kita akan kembali. Baik, bersama-sama kita akan mengucapkan kalimat tarji. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, mari kita bersama-sama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekali lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya kami kembali. Mari kita simak ayat Al-Quran berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah,
Mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Quran Surat Al-Baqarah ayat 156. Baik anak-anak, mari kita ulangi bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Quran Surat Al-Baqarah ayat 156. Terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah tarjih. Ucapan merupakan cerminan dari kepribadian seseorang. Pribadi yang baik akan menghasilkan perkataan yang santun dan mulia dalam segala suasana, senang atau susah, lapang atau sempit, yang terucap hanya kata-kata yang bijak atau kalimat thayyibah. Semoga kita bisa senantiasa mulut pemberian Allah ini untuk mengucapkan yang baik-baik saja. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah, kita diberi mulut yang sehat dan sempurna. Kalimat tarjih merupakan wujud penyerahan diri manusia atas takdir Allah SWT. Manusia miliknya dan hanya Allah SWT yang berhak mengambilnya. Oleh sebab itu, manusia harus bisa pasrah menghadapi takdir Allah SWT. Manusia juga harus bisa sabar dan ikhlas menghadapi musibah yang datang menimpa. Barang siapa yang tertimpa musibah, kemudian menghadapinya dengan sabar dan ikhlas dengan mengucap kalimat thayyibah tarjih, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, maka Allah SWT akan memberi pahala, mengampuni dosa-dosa orang tersebut dan memberi ganti yang lebih baik. Anak-anakku sekalian, kapan waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat tarjih? Ya, yang pertama, ketika menerima musibah apapun itu. Yang kedua, mendengar kabar berita duka. Yang ketiga, terjadi kecelakaan. Yang keempat, terjadi bencana alam. Yang kelima, terpeleset atau jatuh. Dan anak-anak bisa menyebutkan yang lain lagi. Ya, ketika kita kehilangan barang yang kita miliki. Kemudian, bagaimana kita bersabar dalam menghadapi musibah? Musibah adalah suatu peristiwa yang menyedihkan. Musibah mendorong manusia mengakui bahwa keberadaannya milik Allah SWT dan akan kembali kepadanya di akhirat kelak. Allah SWT menguji hambanya dengan bencana agar menjadi jelas siapa di antara hambanya yang sejati atau pendusta, yang sabar atau yang berkeluh kesah. Ini adalah ketetapan Allah SWT atas hambanya.
Seandainya kaum mukminin selalu diberi kebahagiaan, tidak ada musibah atau bencana, maka terjadi percampuran antara yang baik dan yang tidak. Artinya, musibah merupakan pembeda antara yang baik atau yang tidak, atau antara yang mukmin sejati atau yang hanya mengaku sebagai seorang mukmin. Semoga kita benar-benar menjadi seorang mukmin yang sejati dan bersabar ketika mendapatkan ujian yang berupa musibah. Allahumma amin. Anak-anakku, ada 3 macam musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Yang pertama, sebagai cobaan atau ujian. Musibah datang sebagai cobaan atau ujian untuk siapa? Yaitu diberikan kepada orang yang beriman. Untuk apa? Untuk menguji kualitas keimanannya. Jadi, seseorang ketika ingin mendapatkan ijazah MI, maka dia harus menjalani ujian ulangan akhir semester, ulangan harian, atau ulangan akhir tahun pelajaran. Dan ketika seseorang ingin mendapatkan SIM, maka dia juga harus melalui ujian mencari SIM, surat izin mengemudi. Setelah ujian itu lulus, maka SIM akan diberikan. Begitu juga dengan anak-anakku yang selesai ujian kelas 6, maka akan diberikan ijazah madrasah ibtidaiyah. Demikian juga dengan seorang mukmin. Allah akan menguji keimanannya sehingga dia lolos dan mencapai predikat menjadi hamba yang mukmin atau beriman. Kemudian musibah datang sebagai teguran, diberikan kepada orang beriman yang melakukan kesalahan. Allah berikan teguran agar orang-orang beriman yang melakukan kesalahan kembali sadar dan kembali kepada jalan yang benar. Itu adalah bentuk rasa sayangnya, cintanya Allah kepada hambanya. Sehingga Allah tidak rela jika hambanya yang beriman itu tergelincir kepada dosa. Yang ketiga, musibah datang sebagai azab atau siksa, diberikan kepada orang yang selalu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah 3 macam musibah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Semoga kita termasuk hamba yang beriman dan bersabar. Demikian pertemuan kali ini, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat, dan terima kasih atas segala perhatiannya.
Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.